Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Syahira dengan NIM PO 713902501159 dari kelas 1C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas biostatistik tentang uji deskriptif, uji validitas, dan cross table. Uji deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan data secara umum seperti nilai rata-rata, nilai tertinggi, terendah, standar deviasi, dan varians. Tujuannya untuk memahami karakteristik data yang dimiliki. Uji validitas digunakan untuk mengecek apakah setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Caranya dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. Jika lebih kecil, berarti tidak valid. Nah, selain itu, nilai T hitung juga dibandingkan dengan T tabel untuk memperkuat keputusan validitas. Cross table adalah tabel yang menyajikan data secara berdampingan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana satu variabel diletakkan di baris dan variabel lainnya di kolom, sehingga memudahkan pembacaan pola atau hubungan antar variabel tersebut secara sekaligus. Nah, bagian yang pertama, uji deskriptif karakteristik responden. Langkah uji deskriptif yang pertama, kita copy data dari Excel. Kedua, pindahkan ke SPSS. Yang ketiga, klik data view, salin tabel ke data view. Keempat, lalu klik variable view. Kelima, ubah menjadi PDD, JK, dan PKJ. Nama yang lain tidak perlu diubah. Yang keenam, ubah label menjadi pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang ketujuh, klik analyze. Yang kedelapan, klik deskriptif statistik, lalu frekuensi. Yang kesembilan, pindahkan semuanya ke kanan. Yang kesepuluh, klik statistik, lalu klik mean, standard deviation, dan yang ke-11, klik OK. Nah, pada penelitian ini, kita melibatkan 30 responden dengan 3 karakteristik utama, yaitu pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Dari segi pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan menengah sebanyak 14 orang atau 46,7%. Diikuti pendidikan tinggi 9 orang atau 30%. Dan pendidikan dasar 7 orang atau 23,3%. Dari segi jenis kelamin, responden didominasi laki-laki sebanyak 18 orang atau 60%, dan perempuan sebanyak 12 orang atau 40%. Dari segi pekerjaan, distribusinya cukup merata. ASN dan wira swasta masing-masing 8 orang atau 26,7%, serta IRT dan petani masing-masing 7 orang atau 23,3%. Yang kedua, ada uji deskriptif pengetahuan tentang batu. Nah, uji deskriptif dilakukan terhadap 5 pertanyaan tentang pengetahuan batuk dengan skala jawaban 1 untuk tidak menjawab, 2 untuk tidak, dan 3 untuk iya. Dari hasil analisis, jawaban yang tertinggi ada di pertanyaan 3 dan 5 masing-masing sebesar 36,7% dan 33,3%. Sedangkan jawaban ya terendah ada di pertanyaan 4, hanya 13,3%. Angka tidak menjawab cukup tinggi di semua pertanyaan, berkisar antara 26,7% hingga 46,7%, yang mengindikasikan masih rendahnya literasi kesehatan responden tentang batuk. Yang ketiga, ada uji deskriptif swamedikasi. Nah, uji deskriptif pada 5 pertanyaan tentang swamedikasi atau pengobatan mandiri dengan skala 1 untuk tidak tahu, 2 untuk salah, dan 3 untuk benar. Pertanyaan 5 mencatat jawaban benar tertinggi yaitu 50%, sementara pertanyaan 4 memiliki jawaban benar terendah hanya 26,7%. Pertanyaan 2 mencatat jawaban salah terbanyak sebesar 56,7%. Yang menunjukkan masih banyak kesalahpahaman tentang swamedikasi di kalangan responden. Nah, bagian 4 ada cross table. Buka data di SPSS, pastikan data sudah dimasukkan ke SPSS, misalnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pengetahuan batuk baik
cukup atau kurang. Pilih menu cross table, lalu klik Analyze, kemudian klik Descriptive Static, kemudian klik cross table. Yang ketiga, masukkan variabel, pindahkan variabel pertama ke kotak row S, baris, pindahkan variabel kedua ke kotak kolom atau S kolom. Contoh row S, pengetahuan batuk kolom S jenis kelamin. Menampilkan presentasi, klik tombol Charles, centang observe pada centang row, kolom, atau total pada percentage sesuai kebutuhan. Lalu kita klik continue. Biasanya, untuk penelitian digunakan row percentage atau kolom percentage. Nah, yang kelima, hubungan atau optional. Jika ingin mengetahui ada hubungan antara kedua variabel, kita klik statistik, kemudian centang chi-square, lalu kita klik continue. Jalankan analisis, klik OK. Interpretasi output akan menampilkan jumlah responden pada kategori persentase tiap kategori. Jika memilih chi-square, lihat nilai ASIC 2 SIDATE dengan P jika lebih kecil dari 0,05 ada hubungan yang tidak signifikan. Jika P lebih besar dari 0,05 tidak ada hubungan yang signifikan. Pada analisis cross table, kita melihat hubungan antara demografis dengan tingkat pengetahuan. Untuk pengetahuan batuk, menariknya kelompok pendidikan tinggi justru lebih banyak berpengetahuan rendah seperti 55,6%. Ini menunjukkan pendidikan formal tidak selalu berbanding lurus dengan pengetahuan tentang batuk. Untuk swamedikasi, kelompok pendidikan tinggi tidak ada yang berkategori rendah dan mayoritas berada di kategori sedang sebesar 77,8%. Sedangkan kelompok ASN memiliki kemampuan swamedikasi terbaik dengan proporsi kategori sedang dan tinggi yang seimbang, masing-masing 37,5%. Lalu uji validitas. Langkah uji validitas yaitu klik Analyze, kemudian Correlate, bivariate, masukkan variabel P1, P2, P3, P4, dan P5, dan total ke kotak variabel. Centang percent to Tailed Flux Signification Correlation. Klik OK untuk menampilkan output. Nah, kemudian uji validitas ini menggunakan korelasi persen dengan nilai R tabel 0,361 untuk N sama dengan 30. Pada kuesioner pengetahuan batuk, pertanyaan 1, 3, 4, dan 5 dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel, sedangkan pertanyaan 2 tidak valid karena R hitungnya hanya 0,355 di bawah R tabel. Pada kuesioner swamedikasi, pertanyaan 2, 3, 4, dan 5 dinyatakan valid, sedangkan pertanyaan 1 tidak valid dengan R hitung hanya 0,248. Secara keseluruhan, masing-masing kuesioner memiliki 4 dari 5 pertanyaan yang valid, sehingga instrumen ini masih layak digunakan dengan catatan pertanyaan yang tidak valid perlu diperbaiki. Buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik Descriptive Static, lalu kita klik frekuensi, kemudian kita pindahkan semuanya ke kanan, kemudian kita klik statistik, lalu centang mean, kemudian median, lalu standar deviasi, variance, maksimum, dan minimum. Ini merupakan tutorial uji deskriptif. Nah, setelah kita klik, kemudian kita klik OK dan keluar uji deskriptifnya. Selanjutnya, kita akan uji validitas dengan data yang sama. Kemudian kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu klik Bivariate. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita akan uji deskriptif dan validitas pada swamedikasi pada data yang telah kita dapatkan. Kemudian kita klik Analyze, kemudian klik Descriptive Static, lalu klik frekuensi, lalu pindahkan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, dan satu lagi ada total, itu dibiarkan. Kemudian kita klik statistik, mean, median, lalu standar deviasi, minimum, maksimum, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan uji deskriptif pada swamedikasi. Inilah output SPSS-nya.
Setelah itu kita akan masuki uji validitas swamedikasi. Klik Analyze, kemudian klik Correlate, lalu kita klik Bivariate. Kemudian kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Setelah itu kita klik OK. Ini merupakan output SPSS-nya. Lalu kita lanjut untuk uji deskriptif pada pengetahuan batuk. Kita masukkan data pada SPSS, kemudian kita beri label pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita klik Data View, lalu kita pastikan datanya telah terisi semua, kemudian kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Static, kemudian kita klik Frekuensi. Nah, semuanya dipindahkan ke sebelah kanan kecuali pada bagian total di sebelah kiri. Lalu kita klik Statistik, kemudian centang median, standar deviasi, maksimum, minimum, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan output SPSS untuk uji deskriptif pada pengetahuan batuk. Lalu kita masuk ke uji validitas pada pengetahuan batuk, kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, lalu kita klik pada Bivariate. Pindahkan semuanya ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Ini merupakan output SPSS. Nah, demikianlah presentasi tugas biostatistik saya. Kesimpulannya, pengetahuan responden tentang batuk dan swamedikasi masih tergolong rendah hingga sedang, dan belum terbukti ada hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan batuk. Diperlukan edukasi kesehatan yang lebih merata, terutama untuk kelompok IRT, petani, dan berpendidikan dasar. Terima kasih telah menyimak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.